Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra, mahasiswa di 3 PJJ Teknik Informatika PENS NRP 3121510303. Kali ini akan menjelaskan tentang tugas dari workshop desain web, yakni tugas keempat mengenai CSS. Apa itu CSS? CSS kepanjangan dari Cascading Style Sheet, yakni fungsinya untuk merubah tampilan agar lebih menarik pada website. CSS juga berfungsi memformat sebuah tampilan agar lebih menarik, mengatur elemen HTML yang akan ditampilkan pada web nantinya. CSS file juga disebut dengan External Style Sheet. CSS memudahkan desain, layout, tampilan pada sebuah web. Kali ini akan membahas 11 percobaan. Pada percobaan pertama adalah syntax CSS. Yakni dimulai dari doctype HTML seperti biasa, HTML, dan sini ada HTML head. Jadi ada head di sini. Jadi nanti di headnya itu ada berwarna merah, sedangkan teksnya nanti berada di tengah. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Jadi colornya red dan teksnya berada paling tengah. Di sini berlaku untuk semua paragraf. Baiklah, pada percobaan kedua, yakni masih dengan tadi, yaitu HTML CSS. Jadi sini masih menggunakan head atau kepala dari website. Sini backgroundnya light blue, background body-nya black blue, heading satunya berwarna putih dengan teks berada di tengah, menggunakan font Verdana dengan size 20 pixel. Maka akan tampak seperti ini. Bodinya berwarna light blue dan heading satunya ini berada di tengah dengan paragraf. Pada percobaan ketiga, yakni CSS Element Selector. Jadi pada CSS ini atau HTML ini jadi di sini ada pengaturan untuk paragraf, yaitu teksnya berada di tengah dengan warna merah. Dan akan tampak seperti ini. Jadi teksnya berada di tengah semuanya. Pada percobaan keempat, yakni CSS ID Selector. Di mana di sini menggunakan hashtag para, yang mana nanti paranya ini berada di tengah dengan warna merah. Juga ada bodinya, itu berisi paragraf hello world dan this is paragraph is not affected by this style. Dan akan tampak seperti ini. Jadi paragraf pertamanya berada di tengah dengan this is paragraph is not affected by this style rata kiri. Pada percobaan kelima, masih CSS Class Selector, di mana sini menggunakan kata kunci kelas, yang mana senternya ini berwarna merah dengan teks rata tengah. Ada heading 1 dan paragraf sini nanti sama-sama berwarna merah dan berada di tengah karena menggunakan CSS center di sini.
style center, jadi stylenya di tengah nanti. Dan akan tampak seperti ini. Jadi heading 1 dan ini paragrafnya berada di tengah semuanya. Pada percobaan ke-6 yaitu add CSS eksternal. Jadi yang mana pada CSS eksternal ini kita harus membuat yang terlebih dahulu, yaitu buat CSS-nya dulu. Jadi CSS-nya berada di luar. Kita buat seperti ini. Body dengan background color light blue, colornya navy, heading 1 navy, margin left 20 pixel. Yang mana nantinya ini bertujuan ketika kita mempunyai, jadi pada halaman 1 dengan halaman kedua nanti berbeda stylenya, jadi kita menggunakan CSS eksternal. Jadi kita buat dulu CSS yang secara terpisah yang nanti akan dipanggil pada percobaan ke-6 ini. Jadi pemanggilan dari sini link rel, style sheet yaitu CSS dengan pemanggilan mystyle.css. Nantinya tampilan yang akan ada pada percobaan ke-6 ini tersetting seperti yang ada di CSS. Dan akan tampak seperti ini. Pada percobaan ke-7 yakni internal CSS. Pada percobaan ke-6 tadi CSS-nya berada di luar, kita harus membuat terlebih dahulu, sedangkan pada percobaan ke-7 ini kita membuat CSS-nya di dalam HTML ini sendiri. Jadi di sini dimana kita mengetahui CSS-nya ada di sini, di body, background color, heading 1, color marron dan sebagainya. Dan akan tampak seperti ini. Dengan heading 1 marron, paragraf biasa, dengan background body-nya itu linen. Pada percobaan ke-8 yaitu inline CSS. Yang mana kita menginputkan CSS juga di sini yang berada di dalam HTML. Dan akan tampak seperti ini. Jangan heading 1 style color blue, teks berada di tengah, paragraf berwarna merah, dan rata kiri. Pada percobaan ke-9 yaitu CSS color. Jadi nggak cuman ada di HTML dasar dan HTML5, pada CSS juga ada color yang mana ditandai dengan style, background color, warna dengan nama warna atau RGB. Jadi ini semuanya heading yang nanti background color dari teks itu akan berwarna seperti ini. Bisa diperhatikan pada tampilan ini. Jadi background color dari teks tomato, ini warna tomato, orange, warna orange, blue, dan lain-lain. Pada percobaan ke-10 yaitu CSS background. Yang mana CSS ini nanti backgroundnya itu light blue dengan heading dan paragraf. Dan akan tampak seperti ini. Hello world, this is a light blue background color. Pada percobaan ke-11 atau yang terakhir, di sini masih dengan CSS, tapi di sini adalah border. Jadi tiap teksnya itu nanti akan ada, bisa dibingkai, garis bawah, dan lain-lain. Dengan kata kunci ini ada p-button, dashset, solid, double, group, ridge, inset, outset, non-hidden mix. Ini stylenya kita inputkan terlebih dulu, baru pada body kita tulis teks apa yang mau kita beri border.
seperti ini, daughter border dan lain-lain, dan akan tampak nanti seperti tampilan ini. Ada macam-macam, ada titik-titik-titik, kotak agak panjang atau kotak sekeliling, garis 2, garis 1, 2D, nggak ada border atau border yang tertutup atau yang campur. Jadi kita bisa menggunakan sesuai yang kita mau. Jadi intinya pada percobaan kali ini, CSS ini sangat berguna untuk tampilan website nantinya, yang mana tujuannya untuk memperindah atau mempermudah serta mempernarik tampilan dari website kita. Sekian percobaan kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.